Jadi kalau Pak Samad masa agak terbatas dengan kita, saya minta maknanya kita bagi ruang kepada Pak Samad untuk membacakan atau mengekomunikasi saja, menyampaikan saja kepada kita bersama sebagai satu suntikan semangat kepada kita bersama. Silakan Pak Samad. Bateri lagi tak? Oh, lagi banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampai di sini sebenarnya secara yang tidak diduga sebenarnya, karena saya didatangkan untuk satu acara yang lain, tapi rakan-rakan yang juga mewaraskan hal ehwal bumi kita membisikkan kalau saya ada waktu untuk datang di sini. Itulah daripada keluar tadi sampai jam 2. Ada masanya kami itu agak sesat sebenarnya, karena itu datang agak sedikit lambat. Saya minta itu maaf sebab saya tidak tahu soal yang sedang hangat ini, detailnya saya tidak tahu, tapi memang saya yakin bahwasannya di Johor ini bermasalah. Dan dengar setidak-tidaknya 2 orang yang bercakap tadi, saya rasakan tidak ada jalan lain selain daripada membuang undi untuk oposisi. Itu saja cara yang sebenarnya yang akan berkesan. Tapi kalau kita masih menjerit, meraung, tapi kita tidak membuang undi untuk itu oposisi, dia tidak akan sampai ke mana. Jadi saya harap semua wakil yang ada ini, dan saya setuju untuk diadakan satu perhimpunan yang besar-besaran selepas itu. Dan selepas itu semua wakil dorong anak-anak buahnya supaya membuang undi untuk oposisi. Dengan begitu saya pikir apa yang dihadapi oleh teman-teman semua boleh dibereskan. Jadi saya haraplah jangan kita meluahkan saja, membincangkan saja. Yang paling penting adalah undi itu. Jadi saya harap kalau boleh semua orang-orang kampung yang merasa dirinya tergerak buat undi untuk memenangkan itu oposisi. Lebih dari itu, saya ingin memberitahu bahwasanya seorang sastrawan yang macam saya ini, seorang sastrawan bukan siasawan. Siasawan ini berhubung dengan kuasa, sastrawan ini berhubung dengan sastra. Dan biasanya orang sastra ini dia lebih berhayal. Kalau boleh, penderitaan itu kan akan disajikan dalam bentuk yang cantik, sehingga yang nampak
adalah kecantikan saja, itu tidak ternampak penderitaan yang digambarkan. Dan agak malang juga di negara kita bahwasanya memang kelompok sastrawan jenis ini memang banyak. Semua orang mengaku kontribusi, tapi menekankan soal keindahan itu saja. Padahal dunia sekarang, khususnya di tanah air, rampasan itu tanah itu menjadi isu yang sangat besar atas nama pembangunan, yang pemerintah akan menyatakan demi pembangunan, tapi melalui demi pembangunan itu, itulah caranya mereka sedikit demi sedikit merampok tanah itu. Jadi sebagai seorang sastrawan, saya juga memahami ini dan tidak bergantung saja kepada soal puisi. Saya coba merasakan derita orang yang akan hidup tanah, dan saya menghimpunkan dan merasionalkannya dan menyenikan. Ramai barangkali yang tidak tahu, saya telah pun menulis beberapa buah puisi dari satu dekad ke satu dekad menyorot soal yang sama ini. Bagaimana orang bawahan itu kehilangan harta. Harta membawahan biasanya tanahnya. Dan untuk petang ini mungkin saya hanya dapat membacakan sebuah puisi yang kebetulan saya tulis untuk acara yang semalam. Acara semalam itu memang kita pergi ke Putrajaya dan kita hanya berjaya untuk sembahyang di Putrajaya dan juga berjaya untuk menyampaikan memo kita, tapi oleh karena iklim begitu agak bergelora, saya tidak sempat membacakan puisi ini. Jadi saya akan membaca puisi. Saya tahu puisi biasanya bunyinya sudah, tapi suka dipaham. Dan bagaimanapun saya harap yang paham itu alhamdulillah, yang tidak paham pura-pura lah paham. Yang langsung tidak paham, ya saya tidak dapat. Saya judulkannya ialah Melelong Rimba. Rimba ini kita punya sungai, kita punya tanah, kita punya gunung, kita punya lurah, kita punya bukit, semuanya sedang dilelong sekali. Melalui, Anda semua tahu, saya yang Perda Global itu akan ingin sangat disenaraikan. Itulah mulanya bagaimana rimba itu dilelong. Melelong rimba. Di dataran sejarah ini kita mulai sengsara karena rimba yang diredah dan gunung yang ditara, sungai-sungai yang jernih dan tasik sedamai kalbu sedang diwariskan secemarnya ke anak cucu. Disinilah rimbanya kini hewan terderah sakit, dan disinilah serangga resah mulai tersepit, sehingga kalau terimbas pun pelangi yang indah tak bermakna, sebab kita sudah rela
menjual. Rakyat kini terpaksa meraungkan senandung pilu demi merindu sungai jernih yang dihirup selalu, dan terlihat ketar kepatun bentuk manja dalam kolam. Hanya sejenak kita menikmati rimba yang murah. Kita merindui bukit dan belukar yang asli dan telaga yang tenang, dua tempat kelawar bersedia. Tapi kini dari gerai tani ke kondo menteri tak akan berarti, karena kita masih ingin menjualnya ini. Kita coba merawat kebobrokan yang tenik, malah coba membebati kegelujuhan yang jelek. Dan kini kita ke Putrajaya menuntut Panji yang murni. Tapi apakah masih berkibar kewarasan di sini? Dan itulah intinya, ialah kita juga mempertahankan tanah air kita yang indah ini, yang sedang ingin dilindungi oleh bangsa kita sendiri. Dan saya ingatkan semula bahwasanya tidak ada artinya kalau kita membantah begitu saja, sebab senjata yang berkesan, bermutu dan jati ialah undi. Jadi saya harap ajaklah adik-beradik, cucu cicit semuanya yang boleh mengundi oposisi.